Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Lestari, mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar, jurusan S1 Kebidanan Ahli Jenjang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, yang mana tugasnya yaitu mengapa korupsi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan tentang tiga alasan mengapa korupsi masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Mengenai tiga alasan mengapa korupsi disebut kejahatan yang luar biasa, saya mengambil dari pemberitaan yang dimuat oleh website republika.co.id, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan pendataan tentang praktik korupsi di Indonesia. Hasilnya 50% kasus korupsi di Indonesia berbentuk penyuapan. Itu sebabnya mengapa KPK mengategorikan korupsi sebagai kasus luar biasa. Penasehat KPK Bapak Abdullah Bapak Abdullah Hehamahua mengatakan ada 3 sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa. Pertama, korupsi di Indonesia sifatnya transnasional. Di sini maksudnya koruptor Indonesia mentransferkan uang ke negara lain. Hasil pendataan KPK, kata Bapak Abdullah, 40% saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, juga Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura, kata Bapak Abdullah, menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia. Kedua, pembuktian korupsi di Indonesia itu super, artinya membutuhkan usaha ekstra keras. Seperti diketahui, 50% kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor menyuap tak mungkin menggunakan tanda terima atau kwitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi. Nah, adapun alasan ketiga, dampak korupsi itu luar biasa. Misalnya dari sektor ekonomi, hutang Indonesia di luar negeri mencapai 1.227 triliun. Hutang ini dibayar 3 tahap, pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Pada tahun 2016 hingga tahun 2021, dan pada tahun 2021 hingga 2042. Masalahnya, apakah kita dapat melunasinya pada tahun 2042? Sementara menjelang tahun itu banyak timbul hutang-hutang baru dari korupsi baru. Itu penjelasan dari Bapak Abdullah. Nah, berdasarkan dari pemberitaan yang dimuat dalam website republika.co.id ini, kita bisa melihat bahwa dampak dari korupsi itu sendiri tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan untuk masyarakat, bidang pendidikan, kesehatan, dan tentunya instansi-instansi lainnya. Karena anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk dialihkan kepada pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan lainnya, itu dananya dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya sehingga terjadi penurunan taraf kesehatan dan penurunan angka pendidikan. Itu disebabkan oleh korupsi. Sekian penyampaian mengenai 3 alasan mengapa korupsi termasuk dalam kejahatan yang luar biasa. Karena 3 alasan itu tadi menurut Bapak Penasehat KPK, yaitu Bapak Abdullah Hehamahua. Terima kasih dari saya, jangan lupa like dan subscribe.